pernah diremehin orang terus jadi riya? Saya pernah ngisi di beberapa masjid agung. Ada kan kalau di daerah-daerah tuh kalau saya ngisi kadang-kadang panitia mintanya di masjid agung. Kan DKM Masjid Agung rata-rata nggak main Instagram ya. Mereka nontonnya TV. Jadi karena saya qadarullah nggak pernah masuk TV, nggak kenal. Ini Ustadz siapa sih? Ada nggak di Damai Indonesiaku? Nggak ada. Oh biasa aja. Karena saya nggak pernah masuk TV, akhirnya beliau nggak kenal kan, bukan yang pemain sosmed. Dan dari situ mulai ada ngeremehin. Panitia nawarin tempat, mereka bilang udah biasa aja lah, nggak usah terlalu heboh, paling juga jamaahnya nggak setengah masjid katanya. Saya kasih tahu sama panitia, Ustaz ini DKM-nya kayak gitu ngomongnya. Oh kita lihat aja nanti. Mulai kan riak nih. Terus saya datang, ternyata alhamdulillah qadarullah Allah yang melangkahkan kaki-kaki mereka, rame nih sampai pelataran masjid. Pas rame, DKM-nya bingung. Ini Ustadz siapa sih kok bisa rame gini yang datang? Saya, ya sih. Riak nih. Mulai yuwaswis, was-wasa. Jadi perang batin banget teman-teman sama setan. Bukan maunya saya, setan yang kayak gitu. Kita cuma punya dua pilihan, mengaminkan atau menolak. Kalau kita mengatakan iya sih, berarti kita membenarkan kata-kata setan di dalam hati, riya, sombong. Atau kita mengatakan astagfirullah, nggak mau kegoda gitu. Pas waktunya sholat maghrib, panitia biasa, panitia kan kenal pastinya ya, Ustaz dorong saya gitu kan. DKM nggak ngedorong, kan kepancing. Kenapa DKM nggak ngedorong? Ngelihat penampilan saya dari ujung rambut sampai ujung kaki kayak kurang meyakinkan gitu. Nih Ustaz bisa ngaji nggak sih? Ngelihat ujung kupluk, di tengah kaos atau pakai kemeja, bawah celana jeans biasa. Ini bisa ngaji nggak ya? Akhirnya DKM kayak ragu-ragu gitu mau dorong saya jadi imam. Dalam hati, 5 menit lagi dengerin aja nanti. Wah, yuwaswis, luar biasa. Karena didorong-dorong terus sama penitia, ya udah deh, saya mau ya kalian yang dorong kan, dorong lagi dong. Didorong ya. Udah aja jadi imam. Ngimamin, karena tadi diremehin sama DKM, kepancing dong. Wah, Ar-Rahman nih, keluarin sekalian. Kenapa ngeluarin Ar-Rahman? Favorit, kartu as lah. Kan DKM-nya kayak ragu-ragu gitu. Sampai saya bilang, soft dirapatkan, diluruskan. Saya nggak mau pakai bahasa Arab, walaupun nggak bisa. Soft diluruskan dan dirapatkan gitu. Terus DKM-nya masih gini-gini, ragu-ragu gitu. Dalam hati saya, ya bentar lagi, tenang aja. Wah, balik arah, Allahu Akbar. Itu udah nggak benar lagi sholatnya tuh. Itu dirasain banget, itu udah nggak benar lagi sholatnya. Allahu Akbar. Begitu selesai Al-Fatihah, gimana Pak? Udah dengar? Terus masuk Ar-Rahman, serak pula. Aduh, serak, suaranya hilang, segala macam. Itu nyesel banget tuh, nggak bisa show off ya. Kalau pas lagi dapat mic-nya bagus, sampai menggemanya tuh sekilo gitu ya. Itu kan enak banget ya. Buat seorang vokal, mic itu kayak floor buat anak skate kan. Jadi bisa ngetrik banget kalau floornya dapat kan. Jadi buat saya tuh kalau mic-nya pas dapat, wah ini bisa semua trik dikeluarin nih. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Udah Ar-Rahman aja yang biasanya dibagi 4, sekarang 1 rakaat Ar-Rahman, rakaat kedua Al-Muluk. Kenapa? Biar sekalian didengerin. Nih Ar-Rahman ya. Gini cara bacanya. Aduh, habis. Selesai sholat, kan balik arah gitu kan, mau zikir kan, balik arah bukan pura-pura zikir sih, sambil zikir ngelihat ke arah si bapak. Kira-kira gimana ekspresinya sekarang? Itu teman-teman berat. Kadang-kadang bukan karena kita pengen dipuji orang, tapi kita nggak rela diremehin orang, itu yang bikin kita riak kan? Bukan karena kita pengen dielu-elukan, dipuji, dapat banyak like, dipuja-puja, bukan itu. Itu kita masih kadang-kadang bisa ngerem. Tapi kita nggak sanggup bertahan, nggak bisa sabar kalau diremehin orang. Akhirnya kita bocorin juga kebaikan kita. Habis. Diremehin suami, diremehin pasangan, diremehin orang tua, diremehin mertua, diremehin teman-teman, segala macam. Diremehin tetangga. Kita bukan pengen dipuji dan dipuja oleh orang lain, tapi kita nggak tahan kalau diremehin. Keluar juga tuh. Siapa yang selama ini yang melakukan ini? Siapa yang bantu kamu? Siapa? Keluar semua. Satu persatu yang kita sebutkan, satu persatu berguguran dan tidak ada nilainya di mata Allah SWT.
Sabarkah kita ketika diremehkan oleh orang lain untuk tetap menjaga rahasia amal kita antara kita berdua aja dengan Allah? Itulah ujian ikhlas.